Salam. Salam. Sekali lagi saya mengucapkan salam. Salam. Selamat datang di rumah Tuhan pada hari ini Bapak Ibu dalam ibadah yang ketiga. Kalau besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tapi walaupun sehari sebelumnya kita duluan merayakannya dengan nuansa merah putih. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini merasakan kemenangan yang Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan kita lebih lagi, mari sapa kiri kanannya, katakan salam, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam ibadah kami yang ketiga ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu ibadah 1, 2 dan ini Tuhan ibadah kami yang ketiga. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan Engkau Tuhan Allah kami yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa yang baik. Buat hari yang baik ini, hari yang cerah ini. Kami masih boleh kembali Tuhan. Merayakan Tuhan Yesus hari kemerdekaan negeri kami Bapa. Dan kami juga Tuhan saat ini. Kami mau nyanyikan syukur kami kepada Tuhan. Buat setiap anugerah-Mu, buat setiap penyertaan-Mu bagi kami, bagi negeri kami Tuhan. Bahkan keselamatan, kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau beria-ria lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan kasih kami dengan nyanyian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, Kau akan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kau akan melawat setiap kami Bapa. Bahkan Kau menyediakan sukacita yang berlimpah-limpah bagi kami Tuhan, yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami mau angkat tinggi-tinggi panji-Mu dan kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu.
berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata dapat ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Dengan glory, dengan hormat, dipujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau.
haleluya. Inilah sorak-sorai kami bagimu Tuhan, atas kemenangan, atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan telah berikan atas bangsa kami Tuhan. 75 tahun Tuhan Engkau telah memberikan kemerdekaan itu. Kami bersyukur dari tempat ini. Kami merayakannya dengan sukacita, dengan sorak-sorai haleluya, haleluya bagimu anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang memberkati bangsa dan negeri kami Tuhan. Engkau yang mengampuni negeri kami Bapa. Bahkan kami akan melihat Tuhan, bangsa kami Tuhan akan melakukan Tuhan karya-karyamu di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Lebih lagi Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas negeri kami. Engkau mengampuni bangsa kami Tuhan. Engkau melawat bangsa kami, bahkan memulihkan bangsa kami. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi negeri kami ini Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemimpin bangsa kami, diberkatilah pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur ya Allah, buat Kabupaten Tapanuli Utara kami berdoa. Diberkatilah Tapanuli Utara Tuhan, diberkatilah Tuhan kota Tarutung, bahkan diberkatilah setiap kami umat-Mu yang ada di kota ini Bapa. Inilah umat-Mu GBI Tarutung Kota yang sedang beribadah Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang menghampiri-Mu Bapa, membawa ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, dan membawa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu untuk menikmati karya-Mu, menikmati kasih dan kuasa dan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan sebentar lagi juga Tuhan akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa kami berdoa buat hamba-Mu Tina Pardosi ya Allah, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau semakin urapi hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, dengan urapan khusus yang daripada Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan akan membawa kemerdekaan, kemenangan, kelepasan, kesembuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada siang hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita bersorak-sorai lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Allah, kita izinkan saya bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Mohon dilambaikan tangannya. Ada satu di tengah-tengah. Adakah lagi? Adakah Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang baru pertama kali datang beribadah? Ada satu, ada di sebelah kanan saya satu. Ada dua orang. Kami mengucapkan selamat datang buat saudari-saudari kami yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami percaya kita bukan orang asing lagi. Dan kami mengajak juga di minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama beribadah di tempat ini. Amin. Amin. Mari katakan ke sebelahnya, mari kita tetap bersukacita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Bertepuk tanganlah di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berterang kasih kita.
kita lebih lagi. Amin. Mari dengan iman katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan. Dan sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan katakan haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dicurahkan berkat-Nya, dicurahkan berkat yang besar, sungguh terjadi. Dalam bangsa menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu. Dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Dalam bangsa datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu. Kemuliaan Tuhan selalu. Kemuliaan Tuhan selalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau mengurapi, memberkati kami Tuhan. Ini waktunya kemuliaan-Mu turun Tuhan. Atas negeri kami, atas kota kami, atas keluarga kami, atas hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Walaupun keadaan saat ini Tuhan tidak seperti apa yang kami harapkan, tapi kami percaya dengan-Mu Tuhan, kami akan peroleh segala janji-janji Tuhan. Kebajikan, kemurahan belaka itu akan mengikuti hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allah. Mari Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk mengajari kami, untuk membimbing kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Berikan kami hati yang mudah dibentuk dan untuk mengerti Tuhan setiap firman-Mu ya Allah. Dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Dan kami bersepakat berdoa Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mencuri firman Tuhan, saat ini sepakat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dan kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan ada atas kami. Engkau sendiri tembok berapi memagari tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Ketahuan Tuhan roh, jiwa dan pikiranku, mulutku untuk berkata-kata ya Allah. Tuhan saja yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Biar agak lebih santai, coba berikan senyum dulu kanan kirinya. Maskernya boleh dibuka dikit ya. Senyum yang manis. Saya mau tanya kabar Bapak Ibu hari-hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ibadah 1 saya tanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ibadah 2, luar biasa. Ibadah 3,
Shalom umat Tuhan, ibadah ketiga, bagaimana kabarnya? Haleluya, saya berdoa setiap perkataan kita itu sesuai dengan iman kita, kita jadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini saya ingin sharing. Ini yang menjadi pergumulan yang saya renungkan akhir-akhir ini. Sering mulut, hati dan pikiran kita tidak sejalan. Kita berkata, bagaimana kabarnya? Kita jawab, luar biasa. Tapi hati kita, aduh Tuhan, cicilanku bagaimana ya Tuhan bulan ini? Aduh Tuhan, usahaku, aku mau beli ini Tuhan. Aduh Tuhan, aku mau sekolah, kuliah. Orang tuaku tidak punya berkat. Waktu ditanya, bagaimana kabarmu? Kita selalu berkata, luar biasa. Tidak sejalan dengan hati kita. Tapi saya percaya ketika umat Tuhan berkata tadi, luar biasa. Itu adalah yang lahir dari iman kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya ini setelah lahir baru, saya masuk dalam pelayanan doa. Bahkan sampai di gereja ini pun saya masuk dalam pelayanan doa. Saya diajarkan, bukan hanya diajarkan, didoktrin untuk selalu berkata, saya luar biasa, saya punya Tuhan yang luar biasa, saya tidak boleh lemah, saya tidak boleh takut, saya tidak boleh gentar. Pokoknya dalam segala keadaan luar biasa. Tapi ada saat-saat dalam hidup saya, I'm not okay. Ada saat-saat dalam hidup saya ngerasa tertekan. Saya kecewa, saya marah, saya capek. Tapi tetap saja ketika ketemu orang, saya harus berkata, saya luar biasa. Tapi hati saya hancur. Coba jujur dalam hati. Dengan situasi yang seperti ini saat ini, orang-orang tua yang punya usaha, pandemi ini sangat berdampak. Yang punya usaha, yang jualan terdampak. Bagaimana dengan keluargamu, pekerjaan terdampak. Ini massal, seluruh dunia mengalaminya. Saya rasa kita juga mengalaminya ya. Ada yang gak ngaku atau enggak, puji Tuhan kalau enggak. Kita melihat pandemi ini sungguh membuat seluruh negara berdampak, sangat berdampak, apalagi Indonesia. Kebetulan saya juga kerja di BPS Statistik, jadi kami harus berbicara data. Yang saya sampaikan berikut adalah data-data yang terjadi akibat pandemi COVID. Bisa slide-nya? Oke, makasih. Keadaan akhir-akhir ini dampak COVID. Pertumbuhan ekonomi sampai triwulan kedua ini, semester pertama, minus 5%. Apa artinya? Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perputaran uang. Mungkin Bapak Ibu yang berdagang, berjualan bisa merasakannya. Tidak ada. Bahkan bank pun merasakannya, seluruh lini sektor merasakannya. Pertumbuhan kita minus. Artinya apa? Bukan tumbuh, tapi turun. Tingkat pengangguran naik. Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja itu mencatat hingga 27 Mei 2020 ada sebanyak 1,8 juta orang terverifikasi PHK. Sementara yang belum terverifikasi itu ada 1,2 juta. Total 3 juta. Itu sampai 27 Mei. Bahkan diperkirakan angka pengangguran ini akan naik hingga 5,5 juta. Dunia tidak oke. Dikatakan lagi angka bunuh diri meningkat. Ini saya sampaikan kemarin, seminggu yang lalu saya dapat kabar dari teman pendoa. Di kampungnya, di Balata, efek pandemi COVID ini, karena orang tua ini gak mampu membeli pulsa untuk daring, bunuh diri. 3 orang. Apalagi angkanya? Kita lihat slide selanjutnya.
jumlah penduduk miskin meningkat. Menurut Menteri Bappenas, diperkirakan tingkat kemiskinan Indonesia akan bertambah 10,63%. Ada kenaikan jumlah penduduk sebanyak 4 juta. Dari 24,79 juta penduduk miskin menjadi 28,7. Tingkat perceraian KDRT meningkat. Waktu saya search data ini di Google, seluruh negara mengalaminya. Efek ekonomi banyak terjadi perceraian. Saya coba search, coba next slide, saya coba search di Google, mungkin gak kelihatan jelas dari sana, tapi Bapak Ibu nanti coba bisa lihat di handphonenya, di search di Google. Kasus perceraian selama COVID, muncul link-link ini. Dikatakan seperti ini, selama pandemi corona kasus perceraian melonjak. Meroket saat corona, perceraian Sumedang mencapai pokoknya besar. Perceraian di Semarang naik 3 kali lipat. Imbas corona jumlah janda dan perselingkuhan meningkat. Bahkan saya juga baca di sebuah warta, pernikahan dini, angka pernikahan dini itu sangat tinggi. Karena banyak orang tua yang merasa tidak sanggup lagi membiayai anaknya dan dikawinkan. Bagaimana dengan kita? Are you okay? Usahamu okay? Keluargamu okay? Kesehatanmu oke? Ini saya renungkan selama akhir-akhir ini. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan I'm not okay Tuhan. Aku capek Tuhan. Tapi karena doktrin yang menyatakan bahwa kamu harus luar biasa, Tuhan itu tidak sejalan dengan hati saya. I'm not okay Tuhan, saya tidak luar biasa. Sampai akhirnya saya diteguhkan dengan satu firman Tuhan, dengan dari sebuah khotbah yang saya dengar. Dan ini nih yang ingin saya sharingkan buat kita semua. Kita buka ayatnya. Slide-nya. Matius 26 ayat 38 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, apa yang kita alami saat ini? Takut. Takut pandemi, anak-anak muda takut masa depannya. Takut sampai umur sekian belum punya jodoh. Takut. Seperti apa usaha kami nanti Tuhan? Seperti apa anak-anak kami akan makan Tuhan? Beban berat, stres. Sampai mau mati rasanya. Tuhan Yesus pernah alami ini. Apakah kau pernah merasakannya? Pernah kecewa sampai sakit? Sampai mau mati rasanya. Takut sampai mau mati rasanya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Selama ini saya selalu didoktrin untuk berkata bahwa saya luar biasa tuh karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Karena sering di lingkungan saya, ketika saya down, ketika kami down, mungkin ada perkataan atau seperti ini, kau kurang berdoa, kau kurang punya iman. Ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, tolong slide-nya dimunculkan saja. Tuhan berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan, aku takut akan masa depanku, seperti mau mati rasanya Tuhan. Tuhan, aku udah berdoa kepada suamiku, sampai mau mati rasanya Tuhan aku berdoa. Dia gak berubah-berubah Tuhan. Mau mati rasanya Tuhan. Bapak Ibu, kebenaran ini, apa yang Tuhan mau katakan dari kebenaran ini? Apa yang mau Tuhan sampaikan pada kita? Tuhan mau katakan bagi kita bahwa Tuhan pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Dan Tuhan menang. Dan Tuhan menang. Jadi Bapak Ibu, it's okay. Dengan segala perasaan kecewa, amarah, ketakutan, beban, semuanya it's okay.
karena Tuhan kita pernah merasakan yang sama sampai mau mati rasanya. Apa? Tuhan Yesus pernah takut? Tuhan Yesus pernah takut. Bahkan Alkitab mencatat, saking ketakutannya Tuhan Yesus, peluhnya seperti mengeluarkan darah. Tuhan Yesus pernah ditolak, seperti mau mati rasanya. Ketika Yesus mau disalibkan, muridnya sendiri yang sebelumnya berkata, aku mau mati demi-Mu Tuhan, Petrus. Ketika Yesus mau disalib, Petrus menyangkal Tuhan. Bukan hanya 1 kali, 3 kali. Di saat Tuhan butuh dukungan, dia ditolak bahkan oleh orang yang terdekat. Bagaimana Bapak Ibu pernah merasa tertolak bahkan oleh keluarga sendiri? Pernah merasakan tertolak seperti mau mati rasanya? Tuhan Yesus pernah merasakannya. Pernah merasakan sendiri? Tuhan Yesus pernah merasakannya. Ketika Tuhan ketakutan dan dia berdoa di Getsemani, Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya 3 orang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ketika Tuhan Yesus berdoa dan berbalik menemui ketiga murid ini, dia melihat murid-murid tertidur. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah dikhianati. Sakit ya, sering kan kita dengar. Sakit sekali dikhianati bahkan sama orang kepercayaan kita. Seperti mau mati rasanya, sedih. Tuhan Yesus pernah alami ini. Murid sendiri, Judas Iskariot, menjual Tuhan Yesus dengan uang. Dikhianati hanya demi uang. Sakit. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja dengan keadaan yang sekarang? It's okay dengan semua perasaan khawatir, takut. It's okay dengan semua perasaan kecewa itu. Tuhan katakan, aku juga pernah mengalaminya. Next slide. Kenapa Yesus katakan firman ini? Tuhan Yesus mau kasih tahu pada kita bahwa Tuhan pernah mengalami apa yang kita alami ini dan Tuhan menang. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini yang menjadi respon kita, saudara-saudara. It's okay dengan semua perasaan kecewamu. It's okay dengan semua ketertekanan, kecapean, keletihan. It's okay. Tapi jangan biarkan itu menjadi kau nikmati, itu kau nikmati. Jangan biarkan. Jangan biarkan nikmati seluruh kesedihanmu, keterpurukanmu. Jangan berbuat dosa. Jangan beri celah bagi iblis untuk masuk dalam hidupmu. Ketika kau kecewa, kau buka celah, kau menikmatinya. Iblis masuk dan dia tanamkan akar pahit. Kita terikat dan tidak bisa melihat lagi yang benar. Yesus juga merasakannya, tapi Yesus tidak berdosa. Kita boleh mengalaminya, kita mengalaminya, tapi jangan sampai kita berdosa dengan menikmatinya dan membuka celah bagi iblis. Amin Bapak Ibu, amin. Semangat anak-anak Tuhan, semangat umat Tuhan. Next slide. Terus, apa solusi bagi kita saat kita tidak oke? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Selanjutnya, yang Yesus pertama lakukan, Markus 14 ayat 35 berkata, Yesus maju sedikit, dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Kalau gambar ini kita melihat Tuhan Yesus itu masih seperti ini ya. Kalau firman ini berkata, Tuhan merebahkan diri ke tanah dan dia berdoa. Apapun yang kita alami saat ini, berdoa Bapak Ibu, cari Tuhan. Berdoa ini berbicara tentang apa? Bangun hubungan intimmu sama Tuhan. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Jujur, berserah,
rebahkan dirimu, berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, I'm not okay. Next slide. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya dan suami mengalami masalah di tengah-tengah keluarga. Orang yang kami cintai, orang yang kami sayangi, orang yang berarti bagi kami, itu begitu mengecewakan kami. Hati kami benar-benar terluka. Bahkan kami tidak berani membicarakannya di rumah. Saya tidak menceritakannya dengan suami. Tapi kalau ditanya bagaimana hancurnya suami saya, hancurnya hati saya, hancurnya hati suami saya, kami tidak mau membicarakannya. Kami berusaha menekannya, menutupnya. Ini yang saya lakukan dan ini salah. Saya datang kepada manusia. Saya mencoba mencari perkataan dukungan manusia atas persoalan kami. Karena saya juga nggak bisa cerita sama suami saya. Kami berusaha menekan itu di rumah kami. Kami berusaha untuk tidak membicarakan itu, tapi hati kami sungguh terluka. Tapi Bapak Ibu tahu ketika saya datang ke gereja, saya ditanya, Shalom Tina, apa kabarmu? Saya berkata, saya luar biasa. Ya, saya imani memang saya luar biasa karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, it's okay untuk perasaan itu. Yang salah adalah ketika saya ambil tindakan, saya telepon orang lain. Saya berusaha melampiaskannya. Saya ceritakan, saking beratnya beban saya ini, ketika dia angkat telepon, saya nangis. Saking beratnya beban saya nangis. Masalahnya selesai. Apakah saya jadi lebih kuat menghadapi masalah itu? Tidak. Karena saya datang pada manusia. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang lemah, letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan. Ini yang membedakan kita. Ketika kita berdoa, ketika hadirat Tuhan turun, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Oh, damai sejahtera Tuhan turun, sukacita Tuhan turun. Detik ketika kita merasakan damai sejahtera Tuhan, respon kita terhadap satu masalah itu berbeda. Kita dapat kekuatan yang baru. Dari hati kita, kita bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin ketika kita berdoa masalah itu tidak selesai. Mungkin bagi sebagian orang ketika dia berdoa dia langsung sembuh. Mungkin bagi sebagian orang ketika dia berdoa dia membutuhkan uang, tiba-tiba dia dapat telepon, ada transferan. Mungkin bagi kita tidak, berbeda bagi setiap orang. Tapi detik ketika damai sejahtera Tuhan turun, sukacitanya turun, respon kita terhadap masalah itu berbeda. Mari Bapak Ibu datang pada Tuhan, jujur pada Tuhan. Matius 26 ayat 39 tadi saya bacakan. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus sendiri, Tuhan yang luar biasa itu, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, yang bisa berjalan di atas air, itu berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan itu berkata, Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, sekiranya mungkin. Tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam berdoa, berserah sama Tuhan. Bangun hubungan intim sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, katakan seperti mau mati rasanya Tuhan. Tapi katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Katakan juga, Tuhan sekiranya mungkin, lalukan ini daripadaku. Sekiranya mungkin Tuhan, negeri ini sedang mengalami krisis, bangsa-bangsa mengalami krisis. Sekiranya mungkin Tuhan, aku tidak akan mengalami krisis. Usahaku tidak akan mengalami krisis. Tapi jadilah Tuhan seperti kehendak-Mu. Sekiranya mungkin Tuhan, anak-anak muda berkata, saya mau kuliah Tuhan di luar negeri. Saya mau masuk universitas ABC. Tapi jadilah kehendak Tuhan. Sekiranya mungkin Tuhan, saya mau menikah tahun ini. Tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berserah jujur pada Tuhan. Saya kesaksian sedikit.
Saudara-saudara, kami ini dengan suami punya usaha jualan tenunan. Jadi selama lockdown, semua usaha Jakarta tutup, Pasar Senen tutup, Bandung tutup. Jadi kami mengumpulkan tenunan dari sini dan kami jual, kami drop. Sebagian online, sebagian kami drop ke toko-toko. Kita tahu selama pandemi ini lockdown, pesta tidak boleh ada. Dan usaha kami mandek. Ini benar. Dari yang biasanya kami kirim ke sana, misalnya ini ada rate 1 sampai 10, rate penjualan. Rate penjualan kami misalnya ketika sebelum pandemi 8. Setelah pandemi saudara-saudara, 1, bahkan mungkin minus. Tapi saya berkata kepada Tuhan, kami berdoa bersama suami, bersama anak-anak. Ini bagi kita yang berkeluarga, yang punya anak, bangun pasukan doa. Bangun pasukan doa. Kami berdoa pada Tuhan. Saya berkata begini pada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau yang mempunyai langit dan bumi. Engkau punya perak, emas dan permata Tuhan. Saya tahu Tuhan, saya tetap mau memberikan perpuluhan seperti ketika Tuhan saya masih menjual tenunan ini dengan lancar. Karena saya tahu akan jauh bedanya. Dengan pikiran saya, dengan gaji kami berdua gak mungkin. Saya berkata sekiranya mungkin Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa Tuhan kita. Tenunan saya masih keluar. Bahkan ketika saya harus memberikan perpuluhan, Tuhan datangkan berkat dari seberang pulau. Tenunan kami laku, bahkan dengan harga yang sama seperti sebelum pandemi. Luar biasa Tuhan kita. Katakan, jikalau mungkin Tuhan, saya mau usaha saya tetap jalan. Saya menikah tahun ini, jikalau mungkin Tuhan, suami saya benar-benar Tuhan pulihkan saat ini. Tapi jika tidak mungkin, tidak terjadi Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Yesus lakukan ketika dia tidak oke? Ketika Yesus berkata, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bertahan. Salib Tuhan dan kebangkitannya, bukti bahwa Yesus setia dan taat sampai dia mati. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, persoalan, masalah, badai ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Saya sangat diberkati dengan ibadah khotbah di tengah ibadah tengah minggu, hari Rabu kemarin. Hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Kita ini seperti hidup dalam satu pipa dan kita nggak tahu kita ada di bagian pipa yang mana. Kita lihat ke belakang gelap, kita lihat ke depan gelap, kita lihat sekeliling kita gelap semuanya. Kemana? Bagaimana Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Terus bertahan. Segala masalah, segala proses ada waktunya. Kalau kau tidak bisa terbang, berlari. Kalau kau tidak bisa berlari, maka berjalan. Kalau kau tidak bisa berjalan, merangkak. Bahkan kalau kau tak bisa merangkak, ngesot. Bertahan. Sampai akhirnya kau menyelesaikan pertandinganmu dan kau muncul sebagai pemenang. Jangan berhenti, bertahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan ketangguhan dan dibutuhkan iman untuk kita bisa bertahan. Seperti Yesus. Dibutuhkan kekuatan dan ketangguhan. Dan itu bisa kita dapat dari Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Katakan, ada satu lagu, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau beri.
Katakan sekali lagi. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Bapak Ibu, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Cari Tuhan, jangan cari manusia. Dan bertahan. Katakan, ini pun akan berlalu. Ini pun ada batasnya. Dan pastikan kau selesaikan pertandinganmu sampai garis akhir. Amin. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Sebagai penutup, saya mau bagikan satu ayat firman Tuhan. Ketika saya siapkan khotbah ini, Tuhan berikan satu firman bagi saya. Saya pikir itu firman bagi saya sendiri. Tapi tadi ketika ibadah pertama kami menyembah, Tuhan ingatkan, ini janjiku bagi kita semua. Ini janji Tuhan bagimu, bagi saudara-saudara semua, bagi saya. Imani. Saya bacakan untuk saudara. Yosua 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dengar umat Tuhan, ini janji Tuhan hari ini bagi kita semua. Apa tembok Yerikomu? Apa tembok Yerikomu? Tembok Yeriko itu tinggi dan sangat lebar, tidak bisa diruntuhkan dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Bangsa Israel mengandalkan kekuatan Tuhan, pujian, penyembahan, sorak-sorai untuk menerubuhkannya. Karena Tuhan hadir dalam penyembahan. Hari ini Tuhan katakan, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua, apa yang menjadi tembok Yeriko? Masa depanmu, studimu, pekerjaanmu, suamimu, istrimu, apa masalahmu, apa ketakutanmu, apa yang membuat engkau letih, apa yang membuat engkau kecewa, usahamu. Tuhan katakan, hari ini aku serahkan tembok Yeriko ke dalam tanganmu beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tembok itu hari ini runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita diberikan Tuhan kemenangan, kita diberikan Tuhan kelepasan, kita diberikan Tuhan kemerdekaan. Haleluya. Mari umat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ho rabashikara labaya kararararara. He rabaya lalaboya lalabaya sande. Haleluya. Mari berdoa Bapak Ibu. Mari saat ini apa yang menjadi tembok Yerikomu, mari jujur di hadapan Tuhan. Kirabashikara labaya lalabah. Katakan, I'm not okay Tuhan. Sekarang aku sedang tidak okay Tuhan. Aku khawatir, aku capek Tuhan, aku lelah, aku bosan dengan sakit penyakit, aku bosan dengan hidupku yang seperti ini terus-menerus Tuhan. Oh, mari berdoa, mari jujur, mari berbicara. Oh, rabashikara labaya lalabaya lalabaya lalabah. Haleluya. Haleluya. Mari berdoa jujur pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, datang pada Tuhan, bahkan katakan jika mungkin Tuhan, lalu katakan
iman bersepakat, hati, mulut, dan pikiranmu katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman. Lihat Tuhan besar. Lihat Tuhan kita yang besar. Katakan sekali lagi. Lihat tembok Yeriko, karena Tuhan yang besar berperkara atas hidupmu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Terima, kami terima Tuhan kemenangan baik. Imanku bersepakat, aku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin Tuhan, kemenangan darimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Tembok Yeriko itu Tuhan telah runtuh hari ini. Kami terima kemenangan yang besar. Kami terima kelepasan. Kami terima kemerdekaan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi beban kami, apapun yang membuat kami tidak oke hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi setiap umat-Mu Tuhan. Urapi kami ya Allah. Berikan kami semangat dan kekuatan yang baru untuk berjalan terus dan maju dan terus dan maju ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu sekarang kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu atas hati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Inilah yang akan terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan dengan iman bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, amin. Sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang datang beribadah di GBT Rutong Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun Radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan dan persembahan yang lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, dan dapat juga ditransfer melalui rekening gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal sebagai berikut. Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore, Selasa oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat jam 5 sore diisi oleh tim doa dan jemaat umum yang ingin ikut serta. Seluruh kegiatan menara doa diadakan di gereja dengan protokoler kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB.
Kami membawa seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan ibadah sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GB Tarutung Kota dan juga di radio komunitas GB Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM, dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, demikian warta sepekan kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Sama-sama angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai kita mulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan keluar Bapak Ibu, sambil keluar dapat meletakkan persembahannya di tempat yang telah kami sediakan. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, kepada para pengerja, kita akan tutup dalam doa. Kita kumpul dulu di dalam. Kepada para pengerja, kita akan tutup dalam doa. Kita kumpul sejenak di dalam ruang ibadah. Apa juga matikan ya? Lempar, moving hand. Oke. Kepada para pelayan yang masih di luar bisa masuk. Biasa di gereja lama kita kumpul di depan ya, cuma karena sudah jauh ke depan, pindah semua ke sini. Cek. Oke, shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Oke, beberapa pengumuman bagi kita untuk sepanjang minggu ini. Semua kegiatan berjalan seperti biasa dan juga seluruh menara doa juga berjalan seperti biasa. Oke, dalam rangka 17 Agustus besok, nanti sore anak youth di sini mau acara sekedar pengganti perlombaan 17 Agustusan. Bapak Ibu mungkin bisa datang dan anak youth mengundang daripada siapa tahu ada anak-anak kita di rumah yang remaja bisa gabung nanti sore di sini jam 3 ya. Oh ya. Ya, jam 3 nanti di tempat ini, tapi hanya kita saja. Tidak dipublish juga karena PSBB sekarang ini ya. Jadi hanya nanti kita yang anak youth dan juga anak-anak pengerja nanti di sini jam 3. Oke, itu saja pengumuman. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati youth secara materi untuk menutupi kekurangan biaya mereka, nanti bisa memberikan sedikit kepada Berta sebagai bendahara, ya sekedar nutupi uang jajan mereka nanti karena nggak mungkin pulang kalau nggak makan gitu ya kan. Oke, nanti bisa menghubungi Berta seberapa yang ada anak youth terima apa adanya aja. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dan terima kasih untuk setiap waktu pelayanan ibadah pertama, kedua, dan ketiga, untuk seluruh hamba-hambamu yang melayani Engkau dan juga untuk firman yang kami dengarkan, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Engkau sajalah untuk menerima itu. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang melanjutkan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami, kiranya Tuhan yang memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dan proteksi oleh darah-Mu atas setiap kami sepanjang pekan ini Bapak, atas setiap kami, keluarga kami, dan orang-orang yang bertautan darah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang memberkati dengan berlimpah dan Tuhan yang memberikan perbedaan antara kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami pulang dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Setiap kita yang sudah melayani Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati.